Oke, anak-anak semua, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya kalian? Sehat? Oke, sehat ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Ketua kelasnya bisa ikut doa. Semua ketua kelasnya di sini. Oke, kami silakan. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Oke, sudah siap belajar? Oke, sudah siap ya. Nah, sebelum belajar Ibu absen dulu ya. Putu, Ulma, Sonia, Syifa, Saputra, Wahyu, dan Rizky. Oke, hadir semua ya. Jadi hari ini hadir semua. Oke, jadi kita mulai ya. Di sini ada yang ingat materi minggu lalu? Siapa yang ingat? Oke, silahkan. Betul sekali, tentang sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan itu apa? Oke, silahkan Heri. Iya, betul sekali. Jadi sistem pernapasan itu adalah organ yang berfungsi dalam pertukaran gas, baik itu oksigen maupun karbon dioksida. Oke, betul sekali. Jadi kita lanjutkan ya materi hari ini, yaitu tentang organ-organ dalam sistem pernafasan. Fungsinya faring adalah sebagai alat untuk bertukarnya udara dan makanan. Bisa juga sebagai ruang resonansi suara. Jadi tempat masuknya makanan dan udara itu melalui faring. Oke, yang ketiga ada laring. Jadi laring ini dihubungkan antara trakea dan faring sehingga ia dapat berfungsi sebagai alat untuk memprediksi. Nah, contohnya itu dia akan berkontraksi ketika ada benda-benda asing ataupun partikel-partikel asing yang masuk ke dalam laring kita. Nah, laring itu letaknya di mana? Di penghubung antara trakea dan faring. Dia ada di sini ya, bagian sini. Jadi faring itu ada di bagian sini. Nah, contoh saja ketika kalian batuk, otomatis di dalam laring itu pasti ada benda-benda asing. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat ada trakea. Coba ada yang tahu trakea itu apa fungsinya? Iya, betul sekali. Trakea itu berfungsi untuk menyaring benda-benda asing, tetapi dia terhubung antara laring dan bronkus. Oke. Yang kelima ada bronkus. Jadi bronkus itu merupakan alat pernafasan yang dimana ia dikatakan bronkus apabila cabang-cabang dari trakea. Oke, percabangan dari trakea itu disebut dengan bronkus. Oke, bronkus ini juga memiliki dua cabang, ada di paru-paru kanan dan di paru-paru kiri. Oke, yang keenam itu ada bronkiolus. Nah, jadi bronkiolus ini merupakan cabang-cabang dari bronkus. Oke, yang dimana cabang-cabang ini tuh terdiri dari gelembung-gelembung tipis yang biasa disebut dengan alveolus. Oke, yang ketujuh ada paru-paru. Paru-paru ini merupakan alat pernapasan utama. Jadi paru-paru ini terbagi menjadi dua. Ada paru-paru kanan atau biasa disebut dengan pulmodextran yang dimana mempunyai 3 lobus. Sedangkan paru-paru kiri biasa disebut dengan pulmosinistan. Dia mempunyai 2 lobus. Nah, di dalam paru-paru ini juga terdapat selaput rangkap 2 yang dimana biasa disebut dengan pleura. Jadi pleura ini semacam cairan limpa yang dimana itu berfungsi sebagai penahan gesekan saat paru-paru ini mengembang dan mengempis. Oke, jadi yang dimana di dalam paru-paru ini ada juga alat yang berfungsi untuk pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Itu biasa disebut dengan alveolus. Oke anak-anak, jadi yang terakhir itu ada
pembuluh darah, yang dimana ia dapat memudahkan dalam penyaluran darah ke seluruh tubuh. Oke, bisa kalian lihat ya di sini. Nah, di sini tuh ada yang namanya paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Dan ini ada contoh dari alveolus ya ini. Alveolus ini fungsinya apa tadi? Sebagai alat untuk pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Oke. Nah, jadi itu ya 8 organ-organ dari sistem pernapasan. Oke, kita ulangi dulu. Yang pertama apa? Hidung. Yang kedua faring. Yang ketiga laring. Yang keempat ada trakea. Yang kelima ada bronkus. Keenam bronkiolus. Ketujuh alveolus. Yang kedelapan ada paru-paru. Oke, paham? Oke. Jadi di sini ada yang bertanyakan tentang sistem pernafasan. Oke, tidak ada ya. Berarti Ibu anggap kalian semua paham ya tentang materi sistem pernafasan. Oke, karena kalian sudah paham, jadi silahkan siapkan kertasnya 1 lembar. Ibu akan kasih kalian kuis. Jadi semuanya tutup buku ya, jangan ada yang buku. Oke, kasih soal. Oke, silahkan yang sudah bisa dikumpul. Oke, Siva, ayo. Oke, Aidil. Oke, sudah semua ya. Oke, semuanya sudah kumpul ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan. Oke, siapa yang bisa? Oke, coba Aidil. Ya. Oke, good. Oke, jadi sudah paham ya apa itu sistem pernapasan, bagian-bagiannya apa saja, serta fungsinya apa saja. Nah, adik-adik semua, sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya karena kalian sudah mendengarkan dengan baik ya. Oke, jadi pesan Ibu buat adik-adik, jangan pernah patah semangat untuk belajar. Tetaplah semangat belajar agar cita-cita kalian bisa dicapai. Oke, itu saja dari Ibu akhiri dengan ucapan